Apakah pemuja Anies sebodoh itu? Kemacetan berkurang akibat pandemi dianggap prestasi. Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Meskipun kita gak boleh berlagak pintar, tetapi kita juga ya jangan kelewat bodoh. Apalagi berlagak bodoh dengan membiarkan hal-hal tidak masuk akal tersebar, sehingga membuat banyak orang menjadi terbodohi. Misalnya seperti ini, dimanapun kotanya semenjak pandemi berbagai aktivitas dibatasi. Sekolah diliburkan, tempat hiburan tidak buka, tempat makan dibatasi jam operasionalnya. Banyak pekerja juga yang bekerja dari rumah. Orang yang takut akan corona lebih banyak pesan makanan melalui GoFood ketimbang harus pergi langsung. Karena hal itu, maka nggak kaget kalau jalanan menjadi sepi, atau minimal nggak seramai sebelum adanya pandemi corona. Oleh karena itu, ketika ada pendukung Anies Baswedan merasa bangga dengan DKI Jakarta yang keluar dari 10 kota termacet di dunia pada tahun 2020, itu adalah kebanggaan yang gak masuk akal, kebanggaan yang konyol, kebanggaan yang buta, fanatik buta yang tak melihat fakta dan realita. Bahwa hal itu wajar, karena Jakarta tahun lalu itu pun pernah PSBB, setelah itu pun masih dibatasi. Lalu, jika ada pemuja Anies yang share berita bahwa Anies dianggap sebagai hero oleh sebuah lembaga bernama Tumi, bahkan nama Anies disejajarkan dengan Elon, pemilik perusahaan Tesla, karena dianggap sebagai orang yang penuh inovasi di bidang transportasi. Itu pun sangat aneh, sebab yang dilakukan Anies terkait transportasi belumlah bisa dikatakan berguna. Berbeda dengan Bang Yos dengan busway, Jokowi dan Ahok dengan MRT dan LRT. Lebih aneh lagi ketika jalur sepeda yang digagas pada masa Anies dianggap sebagai inovasi. Mengapa aneh? Sebab jalur sepeda itu cuma dicat, dan itu pun memakan jalan utama, yang pasti berpotensi memperparah kemacetan. Atau jalur sepeda pun digunakan oleh kendaraan lainnya. Intinya sih, di mana letak inovasinya? Gak ada perubahan. Namun di satu sisi, ada anggaran cat yang cukup mahal untuk hal itu. Kalau ada yang memamerkan penghargaan yang diperoleh oleh Anies di atas kertas seperti yang diberikan oleh Tumi di atas, menurut saya itu justru memamerkan kebodohan di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini. Sebab, bukan masyarakat dari Jakarta saja yang bisa cek, tetapi orang-orang di luar Jakarta pun bisa cek berkat teknologi yang menunjang informasi. Jika Anies yang pamer, itu wajar. Kalau kata mbah saya, BBND sing rasilem, yang kerap diartikan, memuji diri sendiri itu hal yang lumrah. Menonjolkan diri sendiri itu adalah normal, apalagi Anies adalah politisi yang mungkin berambisi untuk menjadi capres. Kalau capres nggak menjual, elektabilitas rendah, mana mungkin ada partai yang mau mengusung. Kesempatan Anies sudah menipis. FPI yang bisa dianggap pernah berperan dalam penaikan pamor Anies, yang dianggap dekat ulama pun, kini sudah menjadi organisasi terlarang. Satu demi satu banyak yang cuci tangan dan gak mau lagi dikaitkan dengan FPI. Anies yang sempat bahagia luar biasa ketika Habib Rizik pulang dan langsung menemuinya pun, kini sudah pasti gigit jari karena berkurang dukungannya. Ditambah lagi, Nasdem yang pernah secara terbuka ingin mengusung Anies pun saat membuka peluang untuk konvensi capres. Hal ini sudah pasti menegaskan, Nasdem sudah gak bisa mengandalkan Anies dan mencoba mencari alternatif lain. Syukur-syukur, berkat konvensi tersebut bisa menaikkan nama seseorang. Pendukung Anies tentu saja tetap ada, misalnya seperti PKS. Bahkan hingga detik ini, yang masih membela Anies ya PKS. Karena seperti yang kita ketahui bersama, PKS itu kan terkenal dengan partai dakwah, terkenal dengan partai yang kental dengan agama. Meskipun di PKS pemimpin tertingginya ada yang kena kasus korupsi dan skandal bersama wanita, tetap saja PKS akan terlihat selalu membranding mereka adalah sekumpulan orang yang berjuang di jalan Tuhan, jalan kesucian, dan jalan surga. Relevansinya di mana? Ya, karena Anies menang pilkada pun karena ada pengaruh sentimen sara dan nyenggol-nyenggol surga. Ditambah lagi, kader PKS pun sepertinya tidak ada yang bisa ditonjolkan prestasinya. Bahkan, sekelas Tifatul Sembiring yang pernah menjadi menteri pun gak menjual. Bagaimana mau menjual? Menjadi kominfo tapi tanya internet cepet buat apa? Ngomong-ngomong tentang surga, perkataan-perkataan Anies pun kerap indah dan membawa imajinasi para pendukung hingga ke surga. Contohnya, terkait rumah tapak DP 0 rupiah bagi warga miskin.
keberpihakan pada nelayan dengan menolak pulau reklamasi. Sungguh mulia sekali bukan? Meskipun realitanya zong. Udah itu aja. Caan. Mutiar, dulu fitnah ibunda Jokowi. Kini Roma makin kurus, anaknya nggak kapok pakai narkoba. Ditulis oleh Ferry Padli di SeaWorld.com. Selain dikenal sebagai Raja Dangdut bersama Elvi Sukaisi sebagai Ratu Dangdutnya, Rhoma Irama juga identik dengan dakwah. Beberapa lagunya tidak sedikit yang pernah ada religi, mulai dari La Ilaha Illallah, Sebujur Bangkai, Setan Pasti Kalah, Hari Berbangkit, Perjuangan dan Doa, Boleh Saja, Kiamat, dan lain-lain. Di samping itu, Rhoma juga terkenal cukup vokal menyuarakan kebenaran menurut versinya sendiri. Seperti kala itu pernah mengkritik Inul Daratista lantaran menurutnya goyang ngebor ala Inul tersebut mengandung unsur mesum. Bahkan, tanpa ragu ia mengatasnamakan Organisasi Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia atau PAMMI, menantang peredaran album Inul tersebut. Termasuk juga band yang digawangi oleh Arman Maulana dan kawan-kawan. Gigi pernah dikatakannya tidak kreatif dan band frustasi oleh Rhoma. Lantaran lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band asal Bandung itu dalam album Rohani Raihlah Kemenangan, semuanya berisi aransemen ulang. Hahaha. Tapi, meskipun kelihatan religi, ada-ada saja kelakuan ajaib si Rhoma ini. Pertama, pada 2003 lalu, ia pernah digerebek oleh wartawan di sebuah apartemen. Kala itu, ia tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang perempuan bernama Angel Lilga. Pembaca SeaWorld tentu sudah tahu dong siapa si Angel Lilga ini. Itu, mantan istri pria yang terkenal dengan bahasa-bahasa ajaibnya, Vicky Prasetyo. Angel ini tidak hanya sekali digerebek, selain pernah digerebek saat bersama Rhoma, ia juga pernah digerebek oleh Vicky pada dini hari saat sedang bersama pemain FTV Junior, Vicky Alman. Rhoma pun kali itu sempat ngeles kalau dirinya hanya memberikan nasihat dan petuah kepada Angel agar terhindar dari kemaksiatan. Ngeles yang nggak masuk akal, hehehe. Memberi nasihat kok malah berduaan? Bukankah Titik Puspa sudah pernah mengingatkan dalam lagunya, tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Penggerebekan inilah yang menjadi cikal bakal turunnya popularitas Rhoma. Kura-kura ini bernasib sama seperti A.A. Gim yang karirnya hancur karena wanita. Jika A.A. Gim mulai ditinggal jamaah pasca ia nikah lagi dengan seorang janda cantik beranak 3, maka si Rhoma Irama mulai ditinggal oleh fansnya pasca ketahuan berduaan bersama Angel Lilga tersebut. Selain itu, meskipun si Rhoma ini konon katanya sebagai pendakwah dengan musik tapi suka menfitnah orang juga. Kala itu 2012, ia pernah memfitnah ibunda Jokowi. Perempuan yang telah melahirkan orang nomor 1 di Indonesia itu dikatakan non-muslim saat mengisi ceramah di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat. Padahal, Eyang Sujiatmi Notomiharjo merupakan muslim yang taat, bisa jadi lebih taat dari Rhoma. Karena beliau selama 20 tahun terakhir selalu sholat berjamaah di masjid. Seperti pengakuan Yusuf Mansur berikut ini. Beliau pun sejak zaman Pak Jokowi muda bacain 10 hulhu, surat Al-Ikhlas tiap malam. Sampai Pak Jokowi jadi presiden gak berhenti bacain. Ketika mencoba amalan itu, Yusuf mengaku hanya kuat 4 hari saja. Saya sama istri pernah nyoba baca, hanya kuat 4 hari, habis itu lupa. Sholat malamnya juga tiap malam. 20-an tahun beliau sholat berjamaah subuh. Lanjutnya lagi. Tapi inilah bukti kalau Presiden Jokowi dan Eyang Sujiatmi itu adalah orang yang memiliki kesabaran di atas rata-rata. Meskipun difitnah, di depan publik pula, mereka memilih untuk diam saja, tidak melakukan balas dendam sedikit pun. Dan ternyata, resiko menyakiti orang yang disakiti diam saja itu besar loh. Yang membalaskan dendamnya adalah alam. Terbukti, pasca Rhoma menfitnah orang yang tidak pernah sama sekali menyakiti dirinya tersebut. Anaknya Ridho Rhoma terjerat kasus narkoba. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Hahaha, jelas hal ini berdampak pada Rhoma. Meskipun bukan dia yang jadi pemakai. Pertama, tentu dia akan disibukkan ngurus Ridho. Akibatnya, urusan lain jadi terbengkalai. Bisa kita lihat bagaimana kondisi partai yang didirikan Rhoma. Partai idaman sekarang. Hidup segan, mati tidak mau. Gak ada perkembangan yang bisa dibanggakan. Itu karena Rhoma gak bisa fokus mengurusnya lagi. Kedua, ia akan turut malu dong. Selama ini dikenal sebagai pendakwah,
punya lagu yang mengingatkan anak muda untuk tidak pakai narkoba atau Mira Santika. Ternyata anaknya sendiri yang pakai narkoba. Siapa coba yang tidak malu dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Untung Roma bukan Rizik, sehingga tidak kabur ke Arab Saudi. Sungguh terlalu Bang Haji, Ridho yang nyimeng, Roma yang kurang.